Kenapa sifat itu bisa masuk? Allah yang menanamkan sifat itu. Karena kebiasaannya minta dihormati, maka Allah masukkan sifat riya. Allah yang menanamkan sifat itu. Kayak apa cara kita mencabut sifat itu? Kita tidak akan bisa mencabut sifat itu kalau tidak selalu bersama dengan yang menanamkan sifat itu. Allah yang menanamkan sifat itu, Allah juga yang mencabut. Allah yang menanamkan sifat itu, bagaimana kita bisa mencabutnya? Tidak akan bisa menghilangkan. Jalan satu-satunya banyak mengingat Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alayka min haitsu la yanzuru al-khalqu ilaik. Boleh jadi masuk riya atas engkau min haitsu la yanzuru al-khalqu ilaik, daripada sekira-kira manusia atau makhluk tidak melihat kepada engkau. Karena penyakit riya ini penyakit yang paling halus, masuk ke dalam titik latifah. Dia menyelinap di dalam kolbu seseorang. Manusia tidak bisa melihat bagaimana bentuk riya itu. Casingnya baik, penampilannya rapi, kata-katanya indah, tuturnya bersahaja, tapi ada masuk riya di dalam kolbunya. Ini sesuatu yang sangat membahayakan. Artinya riya ialah melihatkan amal kepada orang lain dengan maksud diminta pujian. Siapa beramal dengan riya, maka amalnya tidak diterima. Sedarrah aja ada sifat sombong. Ini salah satunya, penyakit-penyakit itu tidak akan mencium bau surganya Allah. Apalagi ngaran riya. Yang boleh pamer itu cuma Allah. Kita kada pantas. Riya yang seperti ini dapat tampak dan nyata. Dan ada pula riya yang samar dan tak dapat tampak diketahui melainkan dengan mengenali tanda-tandanya. Apa itu tandanya? Setengah daripada tanda-tandanya yaitu bahwa tersimpan di dalam hatinya ingin berpengaruh, hendak berpengaruh, hendak mengolah orang itu supaya hormat kepadanya, hendak mengolah orang itu supaya segan kepadanya, hendak mengolah orang itu supaya memuliakan dirinya. Ini salah satu tanda riya, karena ini penyakit hati. Ini yang harus diberantas. Kebanyakan kita kalau sudah penyakit zahir menumpuk, sibuk mencari obat, berkurap, sibuk mencari kalpanak, mulai gatalan mencari obat gatal, sakit gigi abut mencari kawan, sakit lahiriah aja, sakit mata tulang. Ini sakit lahiriah kita sibuk, tapi kalau penyakit batiniah kayaknya kita santai-santai aja, kada pernah merasa peduli. Kenapa? Karena tidak nampak, karena tidak ada orang yang melihat penyakit itu. Casingnya baik, penampilannya indah, pokoknya semua serba wah. Nah, tanda-tandanya adalah di dalam hatinya ingin berpengaruh, suka dibesar-besarkan dan dihormati oleh manusia, dan ia sudah kebiasaan seperti itu, menjadi adat, menjadi kebiasaan. Apabila duduk di saruan hendak di tengah terus, ya Allah. Dan jika manusia tiada melakukan seperti itu, ia merasa kesal. Kada disambut, ada bertulisan undangan pengantenan,
Samsul Qomar, mulai sudah hati. Tulisan undangan di situ Samsul Qomar strip keluarga. Hati sudah mulai bahaya. Wah, orang ini kada tahu kalau aku nih Ustaz. Ya Allah. Karena ngaran aja ditulis, nama aja ditulis di situ. Ustaz Rofiq misalnya. Karena orang dah kenal ditulis Rofiq sekeluarga. Mulai hati lah sudah. Orang ini dah tahu nih kalau ke Ustaz. Nah ini nih riak masuk. Hati-hati yang seperti itu. Karena itu sangat halus membisikkan ke dalam kolbu orang tersebut. Berawal dari kebiasaan. Karena menjadi adat kebiasaan orang itu dimuliakan dan merasa diri mulia, itu bahaya. Orang dimuliakan silahkan, orang dihormati silahkan, orang dibanggakan bagus, tapi jangan merasa mulia, jangan merasa bangga, dan jangan merasa terhormat. Yang merasa ini yang harus dihilangkan, karena menghilangkan rasa keakuan itu sangat sulit. Makanya disuruh banyak berzikir mengingat Allah, karena hanya Allah yang pantas untuk diingat. Jangan mengingat kehormatan, jangan mengingat kebanggaan, jangan mengingat semuanya itu yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan mursyid untuk banyak berzikir mengingat Allah, dengan itu akan menghilangkan sifat-sifat tercela. Kenapa sifat itu bisa masuk? Allah yang menanamkan sifat itu. Karena kebiasaannya minta dihormati, maka Allah masukkan sifat riya. Allah yang menanamkan sifat itu. Kayak apa cara kita mencabut sifat itu? Kita tidak akan bisa mencabut sifat itu kalau tidak selalu bersama dengan yang menanamkan sifat itu. Allah yang menanamkan sifat itu, Allah juga yang mencabut. Allah yang menanamkan sifat itu, bagaimana kita bisa mencabutnya? Tidak akan bisa menghilangkan. Jalan satu-satunya banyak mengingat Allah, berzikir mengingat Allah dalam setiap keadaan. Nanti Allah yang mengganti sifat-sifat tercela itu, diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah, diganti oleh Allah dengan sifat-sifat terpuji. Allah cabut riaknya, Allah cabut sombongnya, Allah cabut sum'ahnya, Allah cabut hubbul madahnya. Senang dipuji, minta penghormatan, ingin selalu dihormati dan sebagainya. Ini sifat-sifat yang Allah tanamkan, buah daripada apa? Buah daripada satu penyakit, ghaflah ilallah. Lupanya mereka kepada Allah, lalainya mereka kepada Allah, Allah masukkan sifat itu. Makanya kata mursyid, kata Abah, kalau lupa ingatkan, lupa lagi ingatkan lagi, lupa lagi ingatkan lagi, terus. Karena wajar kita sebagai manusia tempat salah dan lupa. Al-insan mahadul khataya wan nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Kita tersalah, minta ampun kepada Allah. Kita lupa, cepat-cepat mengingat Allah. Salah lagi, minta ampun lagi. Lupa lagi, ingatkan lagi. Lupa terus, ingatkan terus, sampai kita lupa kalau kita dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak adalah orang yang lepas daripada kerusakan tersebut melainkan orang yang arifin. Makanya manusia itu tempat salah dan lupa. Tidak ada orang yang terlepas dari segala kerusakan-kerusakan hatinya kecuali orang-orang yang sudah Allah berikan karunia, melainkan orang-orang yang arifin. Orang arif ini orang yang ma'rifah kepada Allah, orang yang qalbunya full di dalam zikrullah. Dan muwahhidin, orang-orang yang mengesakan Allah. Ini orang yang ketauhidannya sangat bulat kepada Allah, karena mereka telah
dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam syirik dan telah dihilangkan daripada memandang makhluk dengan cemerlang hati mereka daripada cahaya yakin dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakul yakin. Orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah ketauhidannya bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berzikir mengingat Allah itu orang yang membulatkan ketauhidan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nyaman, apalagi kompak. Zikirnya serasi, zikirnya pas, duduk zikirnya pas, itu nyaman. 1000 aja kin uyuh, ya Allah, 1000 aja kin uyuh, ya, 165 aja kadang-kadang lu hingal-hingal, bila tuntungnya lupa sudah mandak zikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah 165 aja sudah kerepotan. Bila tuntungnya. Itu semuanya proses. Nah, proses itulah yang menuju kepada kesuksesan. Kita berproses, berzikir itu berproses. Karena akan tersaring ya. Semua akan tersaring, yang mana kuat di dalam mengingat Allah, yang mana rajin di dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan mursyidnya, itu terus akan tersaring. Orang-orang yang membulatkan ketauhidan kepada Allah, mereka telah dibersihkan oleh Allah daripada segala macam syirik dan telah dihilangkan daripada memandang makhluk dengan cemerlang hati mereka daripada cahaya yakin dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beramal tidak mengharap manfaat atau menolakkan mudarat. Orang-orang arif billah dan orang-orang muwahhidin ini kalau beramal tidak mengharapkan manfaat, tidak menolak mudarat. Kalau kita kan beramal biasanya mengharapkan manfaat agar terhindar dari mudarat. Tapi orang-orang arif billah beramal semata-mata hanya kepada Allah. Mau bermanfaatkah, mau kena mudaratkah, itu urusan Allah. Tapi orang sudah bulat ketauhidannya. Kita jangan mencuri bahasa sufi. Cuman aku guru amal tuh kada mengharap pahala lagi. Ya Allah. Tapi masih aja juga ya Allah mengeluh. Kada beres mengeluh ya Allah. Ada berokok gini, mat mencari kawan. Kalau orang-orang arif billah itu mereka sudah bulat ketauhidannya, mereka tidak mengharap pahala dari Allah lagi, karena ibadah mereka semata-mata dasarnya ma'rifah kepada Allah, karena kenalnya kepada Allah. Kalau sudah kenal itu pasti tidak ada lagi yang dicari, tidak ada lagi yang dicarinya. Mau kayak apakah, kayak apakah. Tapi jangan mengumpati orang-orang yang kayak ini. Jangan mengkarbit diri, itu bahaya. Mengkarbit diri itu, yang karbitan itu pasti kada nyaman. Pisang mantah dikarbit pasti kada nyaman. Apalagi hanya tongkolnya dikarbit. Ya kalau tongkolnya dikarbit kayak apa rasanya? Jadi semuanya berproses, umpati alurnya, amalkan apa yang sudah diajarkan oleh mursyid kita. Karena kata Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, setiap orang yang salik pasti wasil, setiap orang yang berjalan pasti sampai kepada Allah. Kalau saliknya ilallah, berjalannya kepada Allah, maka wasilnya pun ilallah, sampainya pun akan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ada barakah, ada manfaatnya sedikit apa yang kita kaji pada malam hari ini, mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah.